mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Dan di dalam penjara yang menyiksa itu akan muncul perenungan yang murni. Dan pikiranmu akan terbuka bahwa orang-orang yang Nini bela selama ini menikmati kemewahan di rumahnya tanpa mau tahu penderitaanmu di penjara. Ki, aku dengar desa-desus. Putri Ki Sarwapala tertangkap juga. Anak itu memang nekat sekali. Lalu, apa rencana Ki Sarwapala selanjutnya? Aku belum tahu. Kita lihat-lihat situasi dulu. Kami telah berhasil menangkap penyusup itu, Paman Senopati. Bagus, Sudata. Dalam keadaan hidup? Kebetulan dia sedang mau menyeberang dengan perahu jukung. Dia kita sergap dan terjatuh di sungai. Dan ternyata dia tidak bisa berenang. Seorang pendekar tidak bisa berenang? Dan ternyata dia seorang wanita yang menyamar, Paman. Seorang wanita, katamu? Kurang ngajar. Jadi selama ini kita hanya terkecoh oleh ulah seorang wanita? Iya. Dan wanita itu adalah Putri Ki Sarwapala sendiri. Oh, begitu. Suatu kebetulan yang sangat menguntungkan kita, Pangeran Udata. Benar. Kebetulan itu, Paman. Iya. Kita bisa menggunakan dia untuk meluluhkan hati Ki Sarwapala yang keras seperti batu kali itu. Sebab aku selalu didesak Gusti Balaputra Dewa agar Ki Sarwapala bersedia bergabung dengan kita. Iya. Sebab Ki Sarwapala punya cukup pengaruh di Desa Mendut. Lalu, bagaimana dengan warung di Desa Ceger itu? Sudah saya obrak-abrik seluruh rumah dan warungnya. Bagus. Tetapi tidak ada yang mencurigakan. Jadi, saya tidak punya bukti, Paman. Aku masih tetap curiga warung itu sebagai tempat berlindungnya Telik Sandi dari Mataram. Saya pesan minuman yang paling segar, Ki. Wedang jahe atau tuak manis? Tuak manis. Siapa yang menyuruh ki sana? Raden Purnawijaya. Apa yang beliau inginkan? Beliau ingin tahu situasi terakhir daerah Iwung. Oh, cukup gawat. Udiani, Putri Ki Sarwapala juga tertangkap. Oh, rupanya dia kemari. Kalau begitu, Gusti Purnawijaya harus diberitahu. Apa ada pesan lain dari Gusti Purnawijaya? Beliau mau kemari. Selanjutnya mungkin mau menyelusup ke Iwung. Kalau begitu begini saja. Ceritakan kepada Gusti seperti apa yang aku katakan tadi. Keadaan Iwung semakin genting. Kalau begitu, saya permisi, Ki. Apa Kisana tidak makan dulu? Terima kasih. Gusti Purnawijaya sudah menunggu keterangan saya. Mari, Ki. Baiklah, hati-hati ya. Wah, cepat sekali warungmu rapi lagi, Ki. Iya, karena berkat Pangeran Udata memberi uang untuk memperbaiki, sehingga semuanya yang rusak-rusak itu bisa diperbaiki. Ya, dan pengunjungnya masih juga tetap ramai, rupanya. Itu namanya saling membutuhkan. Mereka butuh makanan, dan aku butuh uang. Sudah, jangan banyak mulut, Ki. Ayo, sergap dia. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Kirembung diminta datang ke Iwung. Senopati Cadu Sakti ingin bertemu sendiri dengan Kirembung. Iya, tapi tidak usah menodongkan senjata seperti ini. Saya kan bukan penjahat. Tetapi Kirembung dicurigai sebagai pelindung mata-mata dari Mataram.
Boleh saja Gusti Cadu Sakti mencurigai saya. Tapi tempat ini telah digeledah dan diobrak-abrik oleh Pangeran Udata. Tetapi tidak ditemukan apa-apa di sini. Jadi tidak ada buktinya, kan? Saya hanya diperintahkan untuk membawa Ki Rembung ke Iwung. Baik, tapi saya tidak perlu ditelikung seperti ini. Saya tidak akan lari kok. Lepaskan ikatannya. Tapi awasi dengan ketat, jangan sampai lari. Saya bukan penjahat. Saya tidak akan lari. Blandong, kalau aku terlambat pulang, tutup saja warungnya. Iya, baik, Ki. Ayo jalan. Bagaimana Raden Purnawijaya? Sudah siap, Raden? Ya, aku siap bertemu dengan Gusti Balaputra Dewa. Aku ingin tahu, apakah beliau benar-benar mau menggunakan aku? Atau hanya sekedar menjebak aku dan menjebloskan aku ke dalam penjara seperti Ki Sarwapala? Saya yakin Raden akan diajak kerjasama. Karena Raden dan ayah Raden punya pengaruh di daerah Kalasya. Begitu? Maka saya yakin mereka membutuhkan Raden. Tetapi kalau sudah berhasil, jangan melupakan saya ya. Saya menghadap, Raden. Oh, bagaimana hasil penyelidikanmu? Keadaan desa Ceger semakin gawat, Gusti. ya? Putri Ki Sarwapala juga tertangkap. Oh, Udiani tertangkap? Iya. Mulai menarik. Ayah dan putrinya tertangkap. Oh, baik, Nyi Gendrik. Aku akan segera menemui Pangeran Balaputra Dewa. Bagus, Raden. Jangan lupakan ini di sini ya. Kalau benar laporannya Gendrik kepada Pangeran Udata, maka kita harus mempersiapkan pertemuan antara Raden Purnawijaya dengan Pangeran Balaputra Dewa. Lalu bagaimana dengan Ki Rembung, pemilik warung itu, ha? Menurut laporan yang masuk, warung itu merupakan tempat persembunyian mata-mata dari Mataram. Dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada mata-mata itu mengenai keadaan di sini. Tetapi setelah digeledah oleh Pangeran Udata, ternyata tidak ditemukan apa-apa, Paman Kalayaksa. Katanya sudah ada rencana untuk menangkap dan membawanya kemari. Benar, Paman. Orang semacam Ki Rembung itu harus dibuat terkagum-kagum dengan kemurahan hati Pangeran Balaputra Dewa. Maksud Wiwalka? Biarkan Pangeran sendiri nanti yang membebaskan Ki Rembung. Ada sedikit kebanggaan di hati Ki Rembung. Ya, tetapi setelah dibebaskan, gerak-geriknya harus selalu diawasi. Laporan. Ki Rembung sudah berhasil kami bawa, Tuan. Bawa dia masuk. Baik, Tuan. Hadapkan dia. Baik. Kalian boleh meninggalkan tempat ini. Baik, Tuan. Jadi ternyata kamu yang bernama Ki Rembung? Benar, Gusti. Hamba pemilik warung di desa Ceger. Iya, iya. Kami telah mendengar banyak tentang dirimu. Beberapa kali ada laporan, katanya warungmu jadi tempat penampungan dan melindungi orang Mataram yang memata-matai desa Iwung sini. Oh, ampun, Gusti. Tuduhan itu tidak benar. Siapapun bisa masuk dan membeli di warung hamba. Semakin banyak orang yang makan di warung saya semakin senang, Gusti. Saya tidak mungkin menolak atau membatasi pembeli, Gusti. Kenapa tidak mungkin? Kamu sebagai pemilik warung kan punya hak untuk membatasi pembeli. Tidak mungkin, Gusti. Sebab dengan begitu, mereka akan kecewa dan tidak makan di warung kami lagi. Kami rugi, Gusti.
Jadi meskipun itu mata-mata juga kamu terima begitu? Saya tidak tahu apakah mereka mata-mata atau bukan, Gusti. Yang saya lihat, mereka adalah pembeli atau langganan saya. Hanya itu, Gusti. Benar, kamu tidak bohong. Benar. Nah, apa jawaban Ki Rembung? Berhasilkah Kalayaksa dan Wilwaka mengorek keterangan dari Ki Rembung? Dan bagaimana nasib Ki Rembung? Serta bagaimana dengan Udiani, Sarwapala, Gunadarma? Apa yang akan mereka lakukan? Apakah Gunadarma diam saja mengetahui Udiani tertangkap? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.